pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Tabita dalam pelajaran seni budaya. Masih dalam bab yang sama, kita mau mendalami tentang bab menggambar model. Nah, kita perlu memperhatikan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa. Nah, pemahaman kita ini terhadap unsur-unsur rupa akan sangat membantu kita dalam menggambar model. Nah, unsur-unsur rupa itu apa saja sih, Bu? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu unsur-unsur dalam menggambar model. Baik, kita masuk dalam unsur-unsur menggambar model yang pertama, yaitu garis. Pasti sudah sering menggunakan garis ya. Jadi garis ini terbentuk dari gabungan atau rangkaian titik-titik yang terjalin dalam kesatuan memanjang. Nah, jadi kalau kalian menggambar titik banyak-banyak dempet-dempet, ternyata itu akan menciptakan sebuah garis. Gitu ya. Kemudian macam-macam daripada garis ini ternyata bukan hanya garis lurus saja. Jadi ada nama-namanya, yaitu di sini. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ada garis mendatar, garis tegak, garis miring. Nah, ini masih satu jenis ya, cuman penempatannya aja yang beda ya. Kemudian ada jenis lain yaitu garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, garis gelombang, ada juga garis putus-putus. Ada juga garis tipis, ada juga garis halus, tebal. Nah, itu juga jenis-jenis daripada garis. Nah, ternyata itu banyak. Sejauh ini kalian menggambar sudah pakai garis apa aja? Ayo coba dilihat dulu ya. Oke, semoga dengan adanya garis-garis macam-macam garis ini kita makin kreatif lagi dalam menggambar nantinya. Oke? Baik, kita masuk dalam unsur yang kedua yaitu bidang. Jadi bidang itu apabila kamu membuat garis kemudian menghubungkan garis satu dengan garis yang lain, maka itulah yang akan menciptakan bidang. Bagaimana sih, Bu, bidang itu? Jadi bidang itu seperti ini. Nah, benar. Jadi ketika kalian punya satu garis lagi, kemudian kalian satu garis lagi menciptakan apa? Segitiga. Nah, benar, itu juga bidang ternyata. Ternyata ada 3 dasar bidang di sini yang harus kalian ketahui, yang sebenarnya sudah kita pelajarin ya, tapi biar kalian tahu kalau ini namanya bidang. Ya. Kemudian unsur yang ketiga, kita masuk dalam unsur ketiga yaitu bentuk. Nah, ternyata bentuk itu juga gabungan daripada unsur bidang tadi. Loh, gimana, Bu, caranya? Jadi misalnya Ibu punya segi 4. Kemudian Ibu satukan jadi ada segi 4-nya di depan, kanan, kiri, atas. Itu akan membentuk apa? Kubus, benar. Nah, ini seperti di gambar ini. Nah, inilah gabungan-gabungan daripada bidang sebelumnya tadi. Ya, jadi di lingkaran bisa kita gabungkan juga ternyata dengan persegi misalnya, segitiga dengan segitiga, persegi dengan persegi. Nah, itulah yang menciptakan bentuk. Ya. Jadi tadi sudah apa aja? Ada garis, bidang, dan bentuk. 3 ya. Oke, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu warna. Nah, siapa sih yang tidak tahu warna ya? Jadi warna ini ternyata dalam menggambar ada 3 warna dasar, yaitu apa? Ada yang tahu? Iya, merah, kuning, dan juga biru. Nah, dari ketiga warna tersebut dapat diperoleh berbagai jenis warna melalui proses pencampuran. Nah, misalnya pada gambar ini. Ting. Oke. Nah, di gambar ini ada 3 warna dasar di situ ya, lingkaran dasarnya. Kemudian ada pertemuan di antara mereka, itulah warna yang tercipta dari 3 warna dasar sebelumnya. Oke, ternyata warna ini dapat memberikan kesan tertentu. Nah, jadi ketika kalian membuat warna itu semakin gelap, maka itu cenderung memberi kesan berat. Sebaliknya, ketika kalian memberi warna itu semakin terang, maka dia akan memberikan kesan ringan. Baik, kita masuk dalam poin yang kelima, yaitu tekstur. Tekstur ini seperti yang kalian tahu itu adalah permukaan suatu benda. Ada yang halus, ada yang kasar. Kalau halus itu contohnya seperti kaca, plastik, kertas. Kalau yang kasar itu contohnya seperti batang kayu, daun maupun batu. Ya, kasar itu ya. Nah, secara visual ternyata ada 2 macam tekstur. Yaitu tekstur yang pertama nih, tekstur nyata. Tekstur nyata itu adalah
keadaan benda yang kita lihat dengan yang kita sentuh itu sama. Jadi contohnya misalnya batang kayu tadi, oh teksturnya begini nih, pas kita sentuh, oh dia menyesuaikan kasar-kasarnya batang kayu. Nah, yang kedua tekstur semu. Tekstur semu ini ketika benda itu kita melihat ada gambar batang kayu, kemudian kita perhatikan itu bertekstur gitu kan, kasar. Tapi pas kita sentuh, oh ternyata itu hanyalah lembaran buku gambar atau lembaran kertas. Nah, itulah yang namanya tekstur semu yang kita perlukan dalam menggambar. Kita masuk dalam poin ke-6 yaitu gelap terang. Ibu pernah bahas ya sebelum pertemuan ini. Jadi gelap terang ini adalah benda yang tertimpa cahaya. Pernah ya melihat benda yang tertimpa cahaya? Itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, ada sisi yang gelap dan juga ada sisi yang terang. Nah, penggambaran bentuk benda yang baik salah satunya ditentukan oleh kemampuan menentukan sisi gelap dan sisi terang secara tepat. Itu dia tadi. Kita harus tahu dari mana cahaya itu muncul kayak gambar ini. Nah, situ ada highlight-nya. Jadi dari mana datangnya cahaya itu, itulah tempat yang paling terang. Kemudian setelah kita melihat adanya highlight, itu pasti ada tempat yang gelap atau kita disebut bayangan atau shading. Itu adalah hasil daripada tidak terkenanya cahaya. Ya, jadi ketika ada satu cahaya yang dikenai pertama, itulah yang paling terang. Kemudian yang tidak terkena cahaya itu ada bagian-bagian yang sedang dan juga gelap. Ya, jadi jangan asal-asal buat terang-terang, gelap-gelap gitu ya. Jadi kita lihat gambar aslinya tuh seperti apa. Ketika dia kena cahaya dari sebelah kanan, hasilnya bagaimana? Dari sebelah kiri bagaimana? Dari atas bagaimana? Dari bawah pun juga bagaimana? Itu bisa menciptakan urutan gelap terangnya menjadi berbeda. Ya. Lalu yang ketujuh adalah ruang. Ruang itu adalah unsur yang memberi kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, jauh atau dekatnya suatu objek. Jadi ruang yang diwujudkan dalam gambar ini dinamakan ruang hayalan atau imajiner. Nah, kesan ruang tersebut dapat diperoleh dengan cara apa? Itu menggunakan gelap terang ini. Menggunakan juga perspektif dan juga warna. Nah, Ibu kasih contoh yang ini. Nah, kita bisa lihat yang bagian yang sebelah sini itu garis-garis biasa aja, garis-garis biasa aja. Terus yang sebelahnya itu garisnya tuh sama, tapi seperti ditarik ke dalam ya. Nah, gambar itulah yang bisa kita lihat itu adalah permainan imajiner tadi. Jadi si penggambarnya itu membuat bagaimana caranya supaya itu terlihat dalam. Padahal itu sebenarnya wujudnya tetap datar aja, ya. Jadi permainan perspektif, gelap terang dan warna itu bisa membuat gambaranmu itu menjadi gambaran yang berbeda. Oke? Itulah tadi ketujuh unsur-unsur menggambar model. Hari ini kita sudah mendalami sedikit lagi daripada yang sebelumnya, ya. Jadi sekarang Ibu minta kalian membuka buku gambar kalian. Silakan buat garis tepi seperti biasa. Lalu siapkan peralatan-peralatan menggambar kalian. Dan Ibu akan kasih latihan untuk melihat apakah kalian sudah mengerti unsur-unsur menggambar model atau mampukah kita mempraktikannya. Ini akan terbukti melalui tugas ini, yaitu ini dia. Jadi silahkan kalian gambar ini. Ini adalah sebuah kotak ya, kotak yang di tengah-tengahnya ada cincin. Di situ ada garis, ada bidang, ada bentuk. Bidangnya bidang apa coba? Bentuknya bentuk apa coba? Ada warna? Ada teksturnya? Ada gelap terangnya?
Ada ruangnya? Sepertinya semuanya ada ya, tapi bagaimana kalian mempraktikannya atau menggambarkannya, itulah yang akan Ibu nilai dalam pertemuan ini. Oke, silahkan digambar ini semirip mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan unsur-unsur menggambar model. Kemudian kalian foto, lalu kalian kirim ke Google Classroom. Ibu tunggu hari ini. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa menghasilkan gambar yang terbaik kalian, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.